yang mengaku bernama saya Imam Mahdi, saya Satrio Piningit, saya Ratu Adil tidak akan pernah muncul. Bahasa Piningit adalah pingit, ditutup, dikendalikan, tidak akan pernah memperlihatkan diri, tidak akan pernah menonjolkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu bagi sedulur beriman dimanapun berada. Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya Abah Guntur ingin sedikit memberikan kajian soal Ratu Adil Satrio Piningit Imam Mahdi, sebagaimana telah tercantum di surat Al-Maidah ayat 54 atau An-Nur ayat 54. Banyak penjabaran yang sifatnya multi tafsir, multi persepsi berkenaan dengan sosok Ratu Adil Satrio Piningit tersebut atau Imam Mahdi yang ditunggu umat, jutaan umat dari berbagai macam belahan dunia. Sesungguhnya apapun tafsir tersebut adalah mengandung sebuah nilai-nilai kebaikan dan kebajikan hidup. Namun dalam hal ini Abah ingin memberikan jabaran secara pandangan pribadi Abah sendiri soal Ratu Adil Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Satrio Piningit itu bukan sebuah sosok nama, bukan sosok nama, tapi adalah hikayat kandungan makna yang sangat luar biasa. Imam Mahdi seperti itu, Ratu Adil sama, adalah tiga nama dengan sosok yang sama, yang mengandung nilai-nilai unsur kebaikan dan kebajikan hidup. Bahwa sesungguhnya Satrio Piningit itu bukan sosok nama seseorang yang dielu-elukan atau yang ditunggu-tunggu. Satrio Piningit adalah sebuah hikayat kebenaran hakiki kita sebagai makhluk hidup dan sifatnya sangat universal. Satrio Piningit, Ratu Adil, jika kita mencari nama, sosok nama tersebut tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Karena sesungguhnya Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah pesan-pesan sebuah kebaikan di dalam setiap diri individu atau manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan berkiblat kepada tuntunan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena mukjizat tertinggi baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah akhlaknya, akhlak beliau, yang dimana kita sebagai umatnya, sebagai cucu Nabi Adam alaihissalam adalah meneruskan akhlak-akhlak kebaikan, kebajikan hidup beliau, ketaatannya, keistiqomahannya, mahabbahnya, ibadah hablum minallah dan hablum minasya yang seimbang. Jadi kalau bicara konteks Satrio Piningit atau Ratu Adil, setiap manusia hidup di muka bumi ini adalah untuk menemukan jati dirinya. Sosok sifat akhlak Ratu Adil, sosok sifat akhlak Satrio Piningit di dalam dirinya sebagai manusia yang berakal pikiran. Jadi kalau kita mencari sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil, kita tidak akan pernah ketemu di luar. Karena sesungguhnya sosok Ratu Piningit, Ratu Adil, Satrio Piningit itu ada di dalam setiap jiwa insan.
manusia yang hidup di muka bumi ini. Yang sebagaimana digambarkan di dalam keterangan ada 350 ayat yang menjelaskan soal kebenaran tersebut. Hingga detik ini, hingga sampai saat ini, momen tersebut ditunggu-tunggu. Dan tidak akan pernah muncul yang mengaku bernama saya Imam Mahdi, saya Satrio Piningit, saya Ratu Adil. Tidak akan pernah muncul. Bahasa Piningit adalah pingit, ditutup, dikendalikan. Tidak akan pernah memperlihatkan diri, tidak akan pernah menonjolkan diri. Akhlaknya seseorang yang sudah dinaungi sifat akhlak kemuliaan hidup sebagaimana yang digambarkan, sosok seorang Ratu Adil atau Satria Piningit tidak akan pernah memperlihatkan diri, sembunyi di dalam terang, sembunyi di tempat terang, di mana akhirnya tidak akan terindikasi, tidak akan terdeteksi, diketahui oleh seseorang bahwa sesungguhnya seseorang tersebut memiliki jiwa-jiwa sifat akhlak Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi, yang berkibat kepada akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya setiap manusia, setiap insan, makhluk di muka bumi ini memiliki sifat akhlak Satria Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi. Itulah yang akan menyelamatkan dirinya, itulah yang akan menyelamatkan banyak umat. Karena apa? Sosok Satria Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi itu tidak terkonteks pada keseragaman beragama. Sebagaimana diriwayatkan di kitab-kitab Jabur sebelumnya bahwa akan datang suatu masa kaum yang akan menyelamatkan banyak umat, jika mana di dalam satu kaum tersebut banyak yang ingkar atau yang kafir. Di kitab Jabur pun sudah diterangkan. Artinya Ratu Adil, Satria Piningit itu adalah semua sosok golongan, semua manusia di muka bumi ini untuk menemukan jati dirinya, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kemuliaan hidup. Jadi tidak akan pernah turun bahwa mengaku bahwa sayalah Imam Mahdi, bahwa sayalah Ratu Adil, bahwa sayalah Satria Piningit. Itu tidak akan pernah terbukti. Sebetulnya Satria Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi itu adalah tugas PR untuk kita semua, makhluk insan yang beragama, PR, agar kita merenungi gitu apa makna daripada surat An-Nur ayat 54 dan surat Al-Maidah ayat 54 dan 350 ayat yang menerangkan hal tersebut. Baik laki-laki maupun pria sesungguhnya ditugaskan di muka bumi ini sebagai manusia untuk menjadi khalifah, menemukan gitu sifat-sifat Ratu Adil, sifat-sifat Satria Piningit, sifat-sifat Imam Mahdi, akhlaknya. Karena itu yang akan menyelamatkan. Menyelamatkan banyak orang, yang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan banyak manusia untuk kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk insan kamil. Jadi tidak akan pernah bahwa sosok seseorang yang dinaungi cahaya Ratu Adil, Satria Piningit atau Imam Mahdi itu mengatakan bahwa sayalah, tidak akan pernah menampakkan diri, tidak akan pernah. Bahasanya juga dipingit. Segala sesuatu keilmuan, segala sesuatu pencapaian, pencerahan kehidupannya itu dipingit. Dan hanya diberitakan dan hanya diberikan kepada beberapa golongan orang-orang yang dipercaya. Satria Piningit akan adil, makmur, gemah Ripalo Jonawi jika sosok pemimpinnya. Tapi kita jangan berpatokan kepada pemimpin. Sebagaimana sudah sering Abah ulas di kajian-kajian sebelumnya, jika kita sulit menemukan orang baik, jika kita sulit menemukan orang yang bijak, mulailah dari diri kita sendiri. Menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi pionir untuk berlaku akhlak seperti itu. Jangan mencari di luar.
cari, digali di dalam diri kita sendiri. Sifat-sifat kemuliaan hidup. Kalau seseorang yang sudah dinaungi cahaya Ratu Adil Imam Mahdi Satria Piningit, tidak ada sebuah pengakuan apapun hidupnya di dunia ini. Hidupnya sudah berserah. Sudah berserah diri. Dan mustahil bahwa seseorang yang dinaungi cahaya Imam Mahdi, ya, sebagaimana telah juga disampaikan oleh imam besar kita, imam semua makhluk manusia, akan turun dari golongannya, keturunannya. Jadi yang dijelaskan keturunannya adalah orang yang memiliki akhlaknya, akhlak beliau yang meneruskan gitu, akhlak kemuliaan hidup baginda Rasulullah SAW. Dan itu misteri, sampai sekarang belum terungkap. Jadi jawabannya adalah setiap manusia, baik pria maupun wanita di muka bumi ini, adalah ditugaskan menjadi khalifah untuk menemukan jati dirinya, menemukan sifat-sifat akhlak Ratu Adil, sifat-sifat akhlak Satria Piningit, sifat-sifat akhlak Imam Mahdi, yang akan menghancurkan kebatilan, yang akan menghancurkan kemungkaran, meluruskan banyak orang yang tersesat, meluruskan banyak orang-orang yang berdosa, supaya diajak kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, sebagaimana seharusnya sebagai manusia yang beragama, agar beradab, tidak hidup biadab, takut dengan dosa. Karena segala sesuatunya, perbuatan kita di muka bumi itu tidak menguap begitu saja. Semua ada hisaban, semua ada perhitungan. Meskipun hanya sebesar sebutir debu, sebesar biji sawi, dosa-dosa kita, semua ada hisabannya. Begitu juga kebaikan hidup kita. Jadi sedulur beriman, tidak usah lagi kita mencari kesana kemari soal Ratu Adil Satria Piningit atau Imam Mahdi. Jadilah kita, terapkanlah akhlak-akhlak, sifat-sifat kemuliaan hidup, sebagaimana yang sudah sering Abah jabarkan, bahwa kita ini, manusia ini adalah ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menemukan sifat-sifat akhlak Nabi Muhammad SAW agar diterapkan, dipraktekkan di dalam kehidupan. Itulah yang akan menyelamatkan dirinya, itulah yang akan menyelamatkan masyarakatnya. Berpulang lagi kepada bahasa akhlak, cahaya adab akhlak, kemuliaan hidup. Jadi kalau kita mencari Satria Piningit di luar, atau kita menunggu-nunggu hingga akhir zaman pun tidak akan ketemu sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, yang bergelar Imam Mahdi Satria Piningit atau Ratu Adil. Karena sesungguhnya sosok gelar tersebut adalah untuk semua makhluk, untuk semua insan, untuk setiap manusia, agar jika mana dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang pemimpin, agar memiliki sifat Ratu Adil Satria Piningit Imam Mahdi, mensejahterakan rakyatnya, memuliakan rakyatnya, memajukan bangsanya, agar hidup tidak hanya terkonsentrasi pada soal urusan duniawi. Jadi, agar hidup seimbang antara dunia dan akhirat, agar selamat di dunia dan di akhirat, selamat lahir dan batin. Itu tujuan yang disebut Ratu Adil Satria Piningit Imam Mahdi. Semoga kiranya penjabaran yang singkat ini menjadi sebuah pencerahan yang memang tidak bisa Abah jabarkan secara luas, karena akan memakan durasi yang panjang sekali. Insya Allah niscaya jika ada pertanyaan lagi akan Abah jawab secara global. Dan untuk kajian-kajian yang lebih lengkap bisa mungkin dilakukan dengan cara silaturahmi langsung ke Abah, atau berhubungan melalui telepon pribadi Abah. Alhamdulillah jika ada yang sedulur beriman yang bisa silaturahmi langsung. Kita untuk menguatkan silaturahmi, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi artinya Ratu Adil Satria Piningit, Ratu
Imam Mahdi itu bukan sebuah bahasa yang sakral, bukan sesuatu yang harus ditunggu-tunggu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi. Setiap manusia memiliki hak untuk menemukan jati diri tersebut. Agar apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Demikian kiranya penjabaran soal pertanyaan dari sedulur beriman soal Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu.